Tadi kan kalau udah ngomongin tentang masalah-masalah tuh salah satu kata orang sih salah satu cara untuk mengatasinya dengan tahu love language pasangan tuh apa. Sekarang lagi ngetren namanya love language. Biar lebih paham ya, gimana sih cara ngekspresiin cinta? Gue nggak tahu tuh lo. Waduh, Jadi bahasa cinta ya, bukan bahasa kalbu ya. bahasa cinta ya, bahasa cinta. Baru Ada kali 5 ini nih, loh Bang. gue denger tuh istilah bahasa cinta. Bang. Dan Jadi gue ini baru mungkin- tahu ternyata ada loh ya. Mungkin ini bisa jadi ini ya, Insight insight baru. Bang Emon juga nih hari Apa ini gue yang kan. kuper nih? Kayaknya itu sih. Atau sebenarnya udah dijalanin tapi nggak tahu Namanya aja. Iya, Belum ada tahu yang apa nyala. sih. Iya. Oke, boleh Grace. Jadi ada 5 nih Bang. Pertama, act of service. Jadi gimana? Mungkin ada orang yang kayaknya lebih suka kalau dibantuin mengerjakan tugas-tugasnya dibandingkan bahasa kasih lain. Terus yang kedua, quality time. Ada orang yang lebih suka menghabiskan waktu bareng sama pasangannya. Yang ketiga ada physical touch. Kalau physical touch tuh mungkin ada orang yang lebih suka dikasih sentuhan-sentuhan kecil gitu. Terus ada receiving gifts. Ada orang yang emang dia gue tuh lebih suka buat dikasih hadiah. Atau memberi juga bisa sih. Memberi hadiah. Kecil gitu. besar ya, bukan Betul. nominalnya ya. Bukan masalah besar materi tapi lebih ke konsistensi aja kali ya. Terus yang kelima ada Words of affirmation. affirmation. Kayak yang lebih ke dia tuh suka support dengan bentuk kata-kata gitu kan. Tapi jangan tertipu omongan manis aja ya guys. Itu hal-hal lainnya juga harus dipikirin gitu. Yuk, karena Bang Emon yang belum tahu nih love language-nya apa, boleh di-sharingin nggak? Siapa tahu nanti kita bantu kan. Bisa dikategoriin ya. Bisa kita kategoriin. Boleh Bang, gimana Bang? Gue masih agak canggung nih untuk menjawab pertanyaan ini. Karena baru ini. Iya, karena Nggak apa-apa. baru nih istilahnya, gue belum pernah dengar juga ada istilah itu, ya kan. Gue kalau boleh jujur, gue tuh ada rasa bosan kalau misalkan kayak setiap hari lo ketemu sama dia, lo harus nongkrong sama dia, quality time berdua doang sama dia, itu yang kayak setiap hari. Gue bosan loh, jujur. Gue bosan kalau disuruh begitu. Kayak gitu loh. Kalau menurut gue tuh kayak gue nggak bisa menerapkan quality time yang kayak berdua doang, abis itu setiap hari itu gue nggak bisa. Makanya istilahnya kayak misalkan nih gue sama dia udah yang ibaratnya udah sering nongkrong berdua nih. Nah udah misalkan mau ketemuan lagi ya kita ajak temen. Jadi istilahnya nongkrongnya nggak hanya berdua. Cara gue sih begitu. Oke. Nah abis itu kalau misalkan untuk apa namanya word of apa tadi? Word of affirmation. Afirmasi perkataan. Dari perkataan. Dari perkataan. Support, semangat gitu. Gue tuh paling cuman bisa ngasih support di pekerjaannya dia dan dia juga ngasih support di pekerjaan gue. Bukan yang kayak halo sayang, ya love you, ya enggak, ya gitu loh. Gue sama dia tuh kayak yang udah mengerti dengan pressure di kehidupan masing-masing. Misalkan dia lagi bete, terus tiba-tiba setannya datang nih gue nih, tiba-tiba gue mau ngejemput nih, ya. Kaget gue langsung. Kaget tuh. Ada apa nih? Bulan purnama apa ya? Jadi gitu, ntar gue jemput baru ngopi dulu yuk gitu, sembari ngilangin suntuk kayak gitu sih. Tapi kalau disuruh yang quality time yang setiap hari harus ketemu dia, harus nongkrong kecil sama dia, nggak bisa. Kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau quality time itu nggak harus setiap hari juga sih. Cuman mungkin kalau misalnya dari penjelasannya Bang Emon, Intensitas kelihatannya kayaknya masih masuk quality time dan juga act of service ya. Iya, Sepertinya ya. Sepertinya mungkin bisa di-take nanti tesnya ya Bang. Iya, boleh abis ini ya. Quiznya, Bang. Di tag quiznya biar ketahuan tuh sebenarnya apa sih love language-nya gitu. Tagnya berdua bareng gitu. Bang. Oh iya benar. Oh iya, gitu ya. Gitu nih. Oke, baik. Oke baik, lanjut. Next. Kayak Hana apa nih love language-nya? Kalau aku tuh lebih ke word of affirmation, quality time, sama act of service. Kenapa? Karena lebih senang kalau kita ngobrol lebih ngobrolnya tuh berbobot, ngobrol bareng, kasih kejutan-kejutan kecil tadi ya, tiba-tiba jemput, tiba-tiba sebenarnya nggak harus gitu, tapi dia ngasih satu kejutan yang bikin gue seneng nih,
kita tuh kalau perempuan kan senengnya kayak kadang dibikin ratu ya, kadang surprise ya, gitu. ya. Oh kok dia effort banget gitu, walaupun nggak seharus setiap hari juga, kalau setiap hari ya gumoh juga gitu. Jadi ada kejutan-kejutan kecil kayak gitu walaupun nggak dalam bentuk benda gitu ya, tapi dia melakukan sesuatu tuh jadi lebih ada kayak jatuh cinta lagi gitu lah, maksudnya Sparks-nya iya ada. betul. Butterfly-nya ya. Nah kalau suamiku tuh dia word of affirmation-nya lebih senang kalau dia diakuin. Jadi kalau dulu kami sempat ada masanya kami backstreetan dari keluarga, dari teman-teman, dari media sosial, itu tuh jadi salah satu hal yang menantang juga buat dia, karena dia tuh senang diakuin di banyak orang gitu. Jadi word of affirmation ini nggak cuma sekadar ngasih puisi ya, tapi pengakuan terhadap diri dia di dunia luar, di dunia kita sebagai pasangannya. Terlihat lah ya. Iya, di media sosial kita memuji dia. Ada kecenderungan hal itu, terus kita ngasih pujian sama dia secara pribadi juga, macam di media sosial. Jadi hal itu tuh bikin aku yang tadinya nggak yang jarang posting, melihat dia suka digituin. Aku berusaha untuk bisa mengerti gitu. lah ya. Benar, ngerti. Dia juga pengen punya quality time, pengen punya active service. Itu wajar banget. Tapi ketika menikah ternyata ada tambahan lagi nih, physical touch. Itu bukan hal yang tabu ya. Pasti, apalagi ketika kita udah punya anak, ketika kita udah capek banget, cuman sekedar meluk pulang kerja itu ternyata bisa jadi booster semangat lagi gitu kan. Padahal kita tuh seharian nggak ngomong karena misalnya dia sibuk kerja, kita sibuk ngurus rumah gitu. Cuman sekadar peluk aja tuh dia bisa jadi yang kayak lepas gitu setelah hari-hari berat yang iya dilalui. benar. Aku hanya membutuhkan sebuah pelukan. Jadi love language ini menurutku nggak bisa kita terus-terusan seperti itu, ternyata berubah ya pasti. Iya betul, ada saat memang kita butuh untuk kita lebih banyak di service atau kita melakukan service terhadap dia. Ada kadang kita butuhnya ya butuh dipuji, cuma sekadar pujian, kita nggak butuh terlalu lebih dari itu. Ada juga kan saatnya pasti kita pengen dikasih kado ya gitu, hal-hal kecil yang ulang tahun lah boleh, atau misalnya Natal atau anniversary boleh lah kayak gitu. Jadi menurutku hal ini bukan hal yang harus saklek bener, tapi lebih tergantung kondisi juga. Dan kita tuh lihat memang kita tuh saatnya harus seperti ini loh, ngelakuin dia yang kayaknya dia harus dikasih hadiah deh kadang gitu. Jadi nggak usah terlalu saklek banget, di-combine aja semuanya gitu. Karena memang sebenarnya pada dasarnya 5 love language itu penting semua ya. Iya, dibutuhkan. Sebenarnya Beda dibutuhkan prioritas mungkin ya tiap orang. Kalau kata Tama nih apa nih? Mungkin love yang di language-nya? rumah kepo nih. Kayak kepo banget nih. Apa tuh? Wah langsung nih gue kasih Ya kalau aku kontroversial berarti. Waduh. Kalau tadi kayak Yohana setelah menikah baru merasakan physical touch salah satunya. Nah gue mungkin teman-teman ya, maksudnya teman-teman yang sudah kenal pasti paham ya. Gue tuh tipe orang yang gampang banget ngasih sentuhan kecil gitu. Gue tuh physical touch pertama. Jadi gue suka banget kayak ngepuk-puk orang. Semangat ya. Terus Yuk bisa yuk. iya kayak gitu. Itu gue suka tuh. Kadang-kadang ya ada aja orang yang gak suka kan. Nah gue tuh tipe yang suka banget. Oke. Kayak tangannya tuh enteng banget kalau buat megang orang. Gue Nggak terlalu canggung lah ya. Kayak nggak terlalu langsung udah campur. gitu. Kan ada orang kayak dari awal tuh kayak susah, jauh-jauhan dulu kalau deket baru. Nah gue tuh dari awalnya udah so asik gitu. Semangat guys gitu. Yuk bisa yuk. Ya, itu physical touch. Kedua quality time gitu. Cuma mungkin bukan yang kayak Bang Eman yang harus tiap hari. Cuma tapi lebih ke ini kali. Gue sukanya kalau ketemu itu harus fokus. Gue gak suka kalau gue lagi sama kita nih kayak gini terus dia sibuk main handphone gitu. Gue ngerasa kayak gak dihargai gitu loh, kayak kurang berkualitas lah di momennya tuh, kayak gak ngerasa lagi main gitu, gak ngerasa lagi bareng gitu karena dia sibuk sendiri. Pokoknya kalau lagi ketemu harus fokus lah ya. Iya, harus berasa in the moment gitu, nggak pikirannya kemana-mana. Tapi kalau
Tapi kalau misal quality time sama physical touch berarti nggak bisa LDR dong nih kayaknya. Iya ya. Iya kan? Biasanya nggak bisa tuh yang kayak gitu LDR tuh kan. Tapi kan bisa dikondisikan ya kayak. Oh, bisa. Langsung lari itu minta boleh, boleh. Gue juga gak bisa LDR tau, bener. Iya kan? Oh gitu ya. Iya, Sulit bisa ya, LDR sulit. juga, Bang. Ya kan gue udah pernah LDR. Sudah teruji. Oh, udah teruji. Udah lolos. Boleh kali ya dimasukin Iya, itu sedikit. gimana Kalau tuh? LDR tuh gimana? Oh iya, tuh boleh kalian tuh, boleh tuh. men-treatment satu Memenuhi sama lain. Love language-nya caranya gimana? Kayaknya banyak yang relate juga nih kan di Iya, rumah. iya. Gue ini sih komunikasi. Balik lagi komunikasi. Jadi intinya kayak gue setiap hari tuh pasti ada telepon dia. Ada Dan beda kalau- waktu nggak? Beda waktu 4 jam. Oke, Mbak. Iya. Berarti berkorban Lumayan lah ya, waktu lumayan. Itu gue beda waktu 4 jam. Nah, jadi istilahnya kasihan di dianya. Iya, Dianya pengen ada obrolan tiap hari, istilahnya ada apa, tapi kan ya gue tahu dia perbedaan 4 jam itu dia di sini udah malam banget gitu loh. Makanya pas gue LDR kebanyakan dia sih yang begadang. Ya ampun. Iya, karena kan waktunya kan lebih cepet di Indo waktu itu kan. Benar-benar intens loh yang setiap hari, bukan hanya sekedar telepon tapi harus video call gitu loh. Jadi gue ngeliat muka dia ngeliat muka gue, kayak gitu intinya. Intinya sih komunikasi sih sebenarnya sama komitmen sih. Banyak orang yang gue denger kalau LDR tuh takut lah ya, entah si A-nya macem-macem atau si B-nya macem-macem karena dia bosen atau segala macem. Ya kalau gue sih enggak ya, kalau gue sih nggak pernah takut kayak gitu loh. Jadi istilahnya ya kalau memang bukan dia ya berarti ya bukan dia. Kayak Pasti gitu ada yang aja. terbaik lagi. Iya, kayak gitu loh. Memang Tuhan udah ngerencanain semuanya itu buat lo gitu. Orang tepat di waktu yang tepat, tapi balik lagi, lo menemukan atau enggak, lo cari iya, atau enggak. tetap gitu. ya. Berusaha Kalau apa enggak? kalau misalkan lo diem ibaratnya sama aja kayak setiap manusia itu udah ada rezekinya masing-masing. Tapi lo diem, lo nggak ngapa-ngapain, lo cuma berdoa doang sama Tuhan, tapi lo nggak ngapa-ngapain, ya itu nggak bisa. Nggak akan ada hasilnya juga Nggak ya. akan ada hasilnya gitu loh. Ibaratnya doa itu akan sejalan dengan ya apa yang lo usahakan. Tindakan, gitu. ya. Tindakan. Rakyat gitu. labora ya, Bang. Oh, rakyat Iya. labora benar. Tadi mikir juga tuh apa ya Jalanin quotes-nya, bekerja, itu dia. Iya, jadi ibaratnya kalau cuman berdoa sama Tuhan nih, Tuhan tolong nggak Diem atau aja jodoh, gitu kan. kasih saya jodoh atau nggak misalkan kerjaan atau misalkan apa-apa, tapi lu nggak berbuat apa-apa ya nggak bakalan ada. Kayak gitu sih kalau menurutku. Itu pasti lo. Tertampar ya. Langsung ngiri loh. Iya, soalnya nggak mungkin kan ibaratnya tiba-tiba lu diam-diam dapat uang jatuh Iya. misalkan, kan nggak mungkin gitu loh. Semua pasti butuh usaha lah ya. Iya. gitu kan. Nah, ngomongin soal orang yang tepat. Tapi kan kalau yang namanya pacaran tuh biasanya kalau nggak kepelaminan ya jadi pengalaman hidup gitu kan, alias putus. Nah, gimana sih caranya menghadapinya kalau misalnya putus? Atau pas ketika mau putus itu gimana tuh cara bikin closure-nya gitu loh? Maksudnya kayak Tanya sih. nggak apa-apa dong, kan ini kita tips and trick kan. Ya gitu awalnya enggak sih, guanya di situ emang masih muda, masih anak-anak. Jadi gue cuma kayak lu kalau mau putus bilang deh, gue gitu. Nggak usah Langsung kayak to the gini. point Iya, aja. nggak usah kayak gini, lu kayak lagi main-main gitu. Lu kalau udah nggak mau bilang aja nggak mau. Terus dia kayak siapa yang bilang kok? Ya kayak gitu-gitu lah. Biasa cowok tuh kan suka gitu ya bang ya. Lagi. Gitu ya kayak. Karena cowok Emang gak enak ya kalau Iya, cowok sendiri omongannya bilang apa, cowok ngelakuannya sendiri. apa gitu. Siapa emang yang bilang aku mau putus? Pura-pura dia nggak tahu. Anjir gitu ya. Iya nggak sih bang? Coba divalidasi. Bang Emon cuma sendiri gitu kayak gitu maksudnya. Ya udahlah, gue pikir dia masih kayak enggak kok, siapa yang bilang putus ya. Gue bilang terus ini maksudnya cara lo ngapain kayak gini selama ini tuh, maksud lo apa kayak gini gitu. Lu bisa update story segala macam tapi ngabarin nggak, itu kayak semingguan lebih, hampir 2 minggu gitu kan. Ya lama-lama kesabaran hilang juga kan. Ya udah, tapi akhirnya kita ya udahlah, mungkin ya emang udah ini aja, udah tidak bisa bersama. Masih temenan nggak? Oh masih teman, oh ini loh sudah menikah, sudah. Oh, oke. Sudah ada pemenangnya ya. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kita turut berbahagia Ya, dong. of course. Oke, Yuk langsung ya bang. Yuk. Selamatkan suasana ini bang. Oke nih, dari Bang Emon gimana? Dulu ketika Kalau punya gue pengalaman nih ya, putus. Kalau gue nih ya, pada saat waktu itu gue ngejalanin, mungkin karena memang masih yang pacaran yang istilahnya kayak kagum doang, kayak gue suka sama lo gitu loh. Gue pengen ada status kayak
cuman buat ada status aja Biar sih kalau dulu kesibukan ya, Bu? kayak Biar gitu. ada kesibukan. Bukan, kayak ibaratnya kayak lu pasti kayak merasa kayak pacaran tuh kayak gimana sih, kayak gitu pasti lu kalau lu belum pernah pacaran pasti lu bakalan mikir tuh di otak lu, pacaran kayak gimana ya rasanya punya cewek, kayak gimana ya, kayak gitu ya. Itu masih kayak istilahnya kayak aku pengen nyoba nih, gue pengen ada status kayak gini. Jadi istilahnya masih belum yang ke arah kayak yang itu tadi yang kayak komit itu gitu loh. Jadi ibaratnya ya pas sudah putus ya udah, gue sesimpel itu kayak istilahnya ya gue nggak mau mikirin, nggak mau mikirin apa segala macam, ya life must go on udah. Serius bang? Iya. Soalnya katanya Katanya apa sih? Aduh gimana tuh? Kata apa? katanya kalau orang putus Oh ceweknya- iya, ceweknya betul. meraung-raung duluan tapi habis itu happy, tapi cowoknya sosok happy habis itu meraung-raung bang. Gua nggak tahu. Kita langsung validasi aja kali ya. Iya, iya. Bener gak Gimana sih? ya? Kan setiap orang kan berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda. Tapi gue serius waktu gue putus itu 3 hari lah gak makan. Nah, iya. Sedihnya di awal kan? Serius gak sampai papa tuh kayak ke kamar, kamu tuh kenapa sih? Kayak gak punya kehidupan. Tahu kalau lo putus. Nah awalnya nggak tahu, kirain ya masalah kampus kalian nih anak kenapa gitu, jauh-jauh IP-nya jeblok gitu ya. Kamu tuh kenapa sih? Putus pak. Ya Tapi- ampun, kamu gak makan cuma gara-gara diputusin laki-laki. Tapi bener-bener full di awal kan berarti Iya, tapi sedihnya. kayak Tapi abis abis itu, itu ya udah, oke. let go. Iya, iya. Kalau Kalau dari pihak Kalau laki-laki gua gimana? bilang itu tadi, karena kan gua kan baru pacaran yang ini yang menjalani komitmen ya. Kalau dulu kan pacaran yang menurut gua tuh masih yang kayak nyoba-nyoba dan masih kayak cuman rasa kagum doang, kayak rasa suka aja, kayak ibaratnya ya lu cuman ngeliat physically-nya aja, tapi lu nggak ngeliat inside-nya gitu loh. Nah, masih yang kayak gitu, jadi ibaratnya tuh gua tuh kayak yang ya udahlah, masih banyak lumba-lumba di darat ya kayak gitu. Iya, Cakep. Gak bernapas sih soal itu. Ibaratnya udahlah, masih banyak lumba-lumba di darat, pusing amat. Karena gue tipikalnya begitu, gue tipikal orang yang nggak mau memusingin sesuatu hal lama-lama. Karena kenapa? Karena namanya masalah hidup itu pasti akan nambah terus. Kalau misalkan lu tumpuk terus di otak lo, itu tuh nggak baik. Tapi nggak baik juga kalau lu nggak pikirin. Nah, di saat lu mikirin itulah, lu harus nyari ibaratnya dari masalah yang lu hadapin ini lu harus ngapain. Dan ketika lu udah tahu jawabannya, udah ada nih, ya udah. Kayak gitu lu nggak usah pikirin lagi besoknya. Karena besok itu ada masalah yang akan menunggu. Yang baru lagi. Hari ini masalah untuk hari ini, Iya. besok ada masalah baru. yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Iya. Mati satu tunggu 1000 ya. Sebagai bahan introspeksi aja lah ya. Jadi ibaratnya lu bangun tidur udah tuh masalah hilang. Cepet Jadi ya lu ngelupainnya ya? iya, lu udah siap dengan masalah baru yang akan menanti lu, karena ingat setiap itu apa? Setiap harinya itu pasti ada aja masalah baru yang akan muncul. Gimana lu mau siap ngadepin masalah baru ketika lu masih ada masalah mikirin kayak yang yang lama. lama gitu. Wow. Kalau menurut Jadi gue sih. bukan cuman masalah putus ya, tapi Iya. masalah hidup-hidup yang lain. Iya, Jadi hidup yang harus lain kayak gitu loh. segera move on dari Ah. masalah itu. Makanya gue selalu bingung sama orang yang kayak apa ya, kayak masih sedih atau gimana sampai kayak seminggu lah, sebulan lah, kayak ibaratnya dia malas-malasan ngejalanin hidup lah cuman perkara putus. Gue sih agak kayak gimana ya, karena kalau gue sih orangnya ya gitu ya udah sih, kalau dia bukan Tapi orang balik lagi nggak sih Mon ke mantannya? Maksudnya kayak mantannya masih Approach dia lagi Iya, sama dia. kayak masih maju mundur gitu. Mungkin Kalau- belum benar-benar selesai gitu. belum Kayak- benar selesai. Ada aja rintangannya ya Iya, ketika mau ada move aja on itu. rintangannya untuk move on. Gimana kalau dari pihak cowok tuh? Ini wawancara ya? Waduh. Iya, Ini kan kita karena jadi cowok wawancara ya, nih. ya. Karena biasanya Ah. susah ya, ini dapat Ah. momen kayak gini nih susah loh. untuk move on. Dan si pasangan itu masih Kalau masih kontak gitu. Kayak Masih belum kontak, kelar gitu loh, iya. belum kelar. Kayak- Masih ada sesuatu yang belum selesai. Heeh. Lu masih mau sama dia, tapi lu nggak mau dikecewain lagi. Berarti lu bimbang dong. Iya. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ya lu nggak boleh nyong bimbang ya, iya enggak gitu loh. Kalau gue sih begitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalkan kayak contoh kecilnya ya, kayak diselingkuhin ya kalau gue sih udah. Kalau gue sih nggak bakalan mikir untuk
balik lagi kalau udah diselingkuhin berarti kan dia udah Udah ngelanggar merusak yang paling komitmen. basic. Iya. Bukan komitmen sih, trust. Trust. Iya. Tahu batasannya ya. Iya. Mana yang bisa dipikirin lagi, Mana yang enggak. enggak kita coret gitu. Karena kepercayaan itu mahal harganya. Susah untuk Kalau menurut dibangun gue, ya. kepercayaan itu mahal harganya. Ibaratnya proses di mana Iya. lu harus percaya sama tuh orang. Nah itu menurut gue itu mahal harganya. Iya, betul. Dan nggak bisa semua orang juga kita percayain. Nah, nggak bisa semua orang juga lu Jadi ketika percaya. tuh orang udah kita percayain, ya dijaga baik-baik gitu ya, dan Iya. dipergunakan baik-baik. Ah. Aku mau nanggepin sedikit nih tentang yang cewek lebih Iya. cepat move on ya. Tapi harus divalidasi nggak sih kak perasaan? Maksudnya kayak tadi bang Hmm. bang Emon bilang, gue bingung tapi sama orang yang kira sampai sebulan. Maksudnya sedih itu hal yang wajar nggak sih kak? Iya, benar, benar. Iya, kita harus tetap memvalidasi perasaan itu dong. Jangan kayak pura-pura kuat juga Iya, dong. betul. Iya kan Kak? Betul. Kalau aku sih tipe cewek yang agak susah move on sih sebenarnya. Nah, Butuh apalagi, proses. Iya, butuh proses. Apalagi pacarannya udah lama, maksudnya udah terbiasa. Iya, udah terbiasa. Kayaknya SMP, dari SMP, SMA, kuliah Oh, juga. serius udah kak? banyak. Itu dari SMP? Lo tahu kan, tahu. Oh itu dari SMP? Aduh, ini jadi buka dapur ya. Yang itu ya. Yang mana nih? Yang itu bang. Aduh. Usaha daging juga ya. Usaha daging. Udah. Oke. Oke. Ya itu kan karena kita udah terbiasa ya, apalagi pacarannya udah lama. Maksudnya ya move on itu jadinya banyak hal yang harus disesuaikan lagi, Iya. diadaptasiin Adaptasi lagi. ulang. Iya, nggak main bareng, teman-teman yang tadinya bareng jadi nggak bareng lagi. Yang tadi satu circle ya kan? Iya, tadinya satu circle jadinya harus ada yang mundur. Kebiasaan pagi, siang, sore yang bareng-bareng, ngerjain tugas bareng misalnya, jadinya harus beradaptasi. Itu bikin gue jujur susah banget move on ya waktu itu, dan susah untuk membuka hati. Karena kepikiran kan? Yes, benar. Karena kepikiran dan dia nggak ada nih, padahal biasanya gue kalau lewat sini ada dia gitu. Emang rata-rata cewek itu Pikiran, Iya, lebih ke Lebih ke arah perasaan dan pikirannya pikiran gitu. ya bukan? Yang tadinya nggak ada apa-apa bisa loh jadi ada apa-apa. Iya, betul. Iya. Betul. Beda sama laki ya, kalau laki mah Ya udah bodo aja amat. gitu. Yang real-real Nah, aja. tapi yang tadi gue bilang, dianya juga masih maju mundur tuh, masih Pada masa itu. pada masa itu masih ayo nggak nih, padahal masalahnya udah jelas karena apa. Nah, akhirnya kami sepakat untuk ngebahas itu bareng, menyelesaikan itu benar-benar selesai, dan mulai saat itu lo teman gue temen lo, udah batasannya cukup di sini, jangan ada lagi hal yang ngegantung, jangan ada lagi hal yang Abu-abu ya? abu-abu, udah cukup. Nah, mulai dari situ baru gue tersadar, oh iya, gue udah hidup dengan hidup gue sendiri, lo dengan hidup lo sendiri, gak usah lagi kita kontek-kontekan yang gimana-gimana banget gitu. Diselesaikan, benar-benar diselesaikan sih, dan memang butuh waktu. Yang protektif tuh yang tentang itu. Oh. Ntar gua kasih ini ya bang. Gua kasih contekan. Emang gue setuju sih kalau memang Tapi, cewek iya. itu pikirannya Pikirannya susah ya, karena agak imajinasinya langsung kan yang nggak terjadi dipikirin. Sebenarnya bisa Iya. jadi bikin film ya tuh ya, biar kreatif kan daripada bikin emosi, iya kan? Tapi berarti yang katanya orang itu nggak sepenuhnya benar ya, karena proses move on orang itu berbeda-beda ya, dan Betul. kita nggak boleh ngejudge juga nih proses move on seseorang, karena perasaan itu juga ya betul kata-kata Mat tadi ya tetap harus divalidasi. Mau itu dia, masa ketika kita sedih ya udah nggak apa-apa, rasain aja sedihnya. Ketika kita bahagia ya bahagia, ya pahit manis asinnya semuanya maksudnya ya pasti kita rasain kan. Dan it's okay to lose someone, karena ketika ya maksudnya ketika kita kehilangan seseorang pasti kan ya berarti ya udah emang bukan jalannya dan belum yang terbaik gitu, dan pasti kan nanti akan ada lagi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Gitu. Amin. kan. Ketika kita merelakan maka akan ada yang baru. Ada lagi yang Pintu terbuka ya kan? Betul. Jangan khawatir gitu kan. Buka gerbangnya ya biar ada Buka yang gerbangnya. Yang ini kayak di boleh gak sih gue minta pendapat pembicara nih? Gimana tuh? Kan dari tadi kan pembicara Bicaranya kan pendapat juga terus Iya, kan. Mumpung ininya. TikTok ya, Bang, TikTok. Iya, mumpung ini yang menarik deh. Iya kalau kalian Gue mau ngasih satu ilustrasi. Oke. Siap-siap Grace. Iya. siap-siap ya, Siap-siap. ada gambarnya ya. Siap-siap ya.
Enggak, bukan sebenarnya ilustrasi nggak sih bisa dibilang kayak misalkan ya. Perumpamaan ya, Bang? Boleh, Ya boleh. perumpamaan deh. Perumpamaan. Contohnya ada pasangan muda-mudi. Ya, kan? Mereka ngejalaninnya udah lama. Terus tiba-tiba mereka putus. Nggak lama, salah satu dari mereka itu udah ada yang baru. Pendapat kalian kayak gimana? Nggak lamanya Tentang tuh seperti berapa itu. bulan? Nggak lamanya berapa bulan? Dan Ya. putusnya kenapa? Ya nggak lama ibaratnya. Ya nggak lama ibaratnya kayak contoh kayak baru seminggu putus, dia udah ada yang baru. Kayak gitu. Gue mau nanya deh, kayak gimana deh menurut lu? Lu Ini mendekati pertanyaan untuk mereka ya, Bang? Iya, Ini bukan untuk kita semua. Dapat aja tentang seperti itu gitu loh. Karena ini kan menyangkut move on juga. Karena kadang betul. ada orang yang kayak buset. Ya udah, bodo amat. Konsep Ada pribadi yang bodo gitu ya. amat, iya, tapi ada orang yang kayak "Wih, Kok gitu kok sih? gitu? Baru Iya, seminggu." baru seminggu. Air mata gue juga belum kering. Iya. Dibantah juga belum kering. Nah, gue pengen minta ilustrasinya. Pengalaman pribadi. Lu adalah seseorang yang putus dan pasangan lu yang sudah putus itu udah mendapatkan yang baru. Kalau gue sih, kalau Ah. gue tuh orangnya lebih ke cuek sih bang. Iya. Gue lebih ke ya udah kalau Let udah go. putus selesai udah. Tapi bener kata Kak Tama, pasti ada masa-masa gue nangis. Tapi abis itu begitu gue udah bilang oke cukup sampai sini, gue udah selesai gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau seminggu setelah kita putus, misalnya nih pacarannya udah lebih dari 2 tahun, berarti udah lama kan. Terus dia seminggu setelah kita putus, dia udah punya pacar, berarti menurut gue dia tuh udah punya relationship sama cewek itu bahkan sejak kita masih bareng. Itu ya, Jadi perkuat pusat. Iya, perkuat cabang. cabang. Iya. Itu dia udah banyakin cabangnya. Betul, buka cabang ya di Iya, mana. cabang ya. Udah banyak lempar umpan. Iya. Udah siap-siap, udah Tinggal siap-siap. serang. Betul. Jadi kalau misalnya emang dia pacaran seminggu setelah kita putus, gue makin menjustifikasi kalau oh udah bener nih gue putus sama nih orang. Buat gue sih gitu. Gitu sih. Puji Tuhan gue putus. Iya. Tuhan baik. Tapi ya sama sih relate juga sama jawabannya Grace itu didukung dengan apa background story-nya kan sebelumnya kayak gimana, karena kalau misalnya masa dalam jarak waktu setelah putus terus kayak cuman seminggu atau ya hitungan berapa hari lah udah dapat pasangan baru lagi gitu kan, itu menurut gue adalah hal yang normal ketika kita tuh merasa kayak kok aneh ya, kok sedih, masa kayak sedih dan ya maksudnya mempertanyakan benar kata-kata Ama gitu. Tapi balik lagi sih, maksudnya kalau misalnya emang dia seperti kayak gitu, ya itu berarti ya emang udah terbuka kan, maksudnya oh berarti emang pilihan gue udah bener nih kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, it's okay kalau misalnya emang kita belum fully nerima kalau misalnya dia ternyata kayak gitu, karena kan itu butuh proses semuanya kan. Tapi ya nggak apa-apa, tenang aja, maksudnya ya sesuatu hal yang diawali dengan tidak baik ya menjalaninya kan pasti Lebih ya ada, bisa iya, ada jadi aja pikiran kan, ya. jadi pikiran kan, kita terima saja dan pastikan yakinin aja kalau misalnya ada dapat yang lebih baik lagi, Ada pintu terbuka. ada ya, pintu kan? terbuka. Makanya kita harus selesaiin dulu masalah atau hubungan kita yang terdahulu dengan baik, tutup rapat-rapat yang tadi gue lu baru kita buka hati untuk yang lain, karena akan ada kecenderungan kita pasti pacar gue yang kemarin tuh nggak gini, pacar gue yang ngebandingin. kemarin Jadi jatuhnya iya, ngebandingin gitu ya? ngebanding-bandingin. Jadi lebih baik semua diselesaikan baik-baik dulu baru memulai yang baru. Toh kita juga nggak apa-apa kok kalau lo punya pacar lagi, ya gue juga pengen kali punya pacar lagi gitu kan. Tapi kan harus selesai dulu biar kita tuh Menjalannya enak juga lebih ya, enak, bener. Gimana, Bang Emon? Lebih nyaman. Coba Bang Emon, tadi Gimana, kan Bang kita Emon? ngomong kalau itu pasti cowoknya udah punya Perkuat punya cabang. cabang tuh. Coba pendapat dari Coba gimana Bang Udah Emon? mau kita balikin Gue yang tanya dan gue yang ngejawab sendiri. Bumerang. Enggak, 4 lawan 1. gue cuman pengen tahu aja pendapat orang tentang fenomena yang seperti itu. Karena banyak ada yang kayak komentar kayak gila nih orang, begini apa segala macam. Ibaratnya mereka nggak sadar apa ngejalaninnya kemarin udah butuh perjuangan, tapi kayak secepat itu gitu loh, emang secepat Sayang itu banget sih, ya kan? gitu ya. Soalnya ya kalau lu nanya pendapat dari gue ya lo tau sendiri gue orangnya cuek ya kan, ibaratnya ya yang kayak gue bilang dari tadi ya kalau bukan dia ya udah Ya udah. kayak gitu aja, sesimpel itu Iya. sih kalau gue Karena segala sesuatu itu kan maksudnya ya itu udah dari dasar Iya. keputusan kita pribadi masing-masing Ah. kan? Udah pilihan kita, jadi apapun yang kita putuskan ya udah, maksudnya apapun itu nanti
rintangannya, Iya. kedepannya kayak gimana ya sudah gitu kan. Karena hidup lu itu nggak hanya tentang percintaan doang, Bos. Iya, Yes, masih ada benar. banyak hal-hal lain Iya. yang bisa kita pikirin. Ibaratnya ya percintaan ya memang menjadi sesuatu hal yang memang harus lu perhatikan di dalam hidup lu. Lu memang harus butuh kehidupan Yes. percintaan, tapi itu bukan segalanya. Kayak gitu, masih banyak tantangan di luar sana yang menanti gue gitu. Kayak gitu. Dan biasanya ya pelariannya itu kesibukan. Kerja. Iya, Kayak kan? orang habis putus tuh Iya. Pokoknya tips dari gue adalah kalau misalkan lu putus dari pasangan lu dan lu pengen menutup dengan dia, lu cari kesibukan. Bukan jadi pelarian ya. Iya, bukan jadi Tapi cari pelarian ya. kesibukan. Kesibukannya tapi yang memang bisa Positif. dan memang bisa ngebangun potensi lagi Iya, dalam diri lu betul. gitu. Betul. Iya. Memantaskan diri untuk yang lebih baik. Iya. Memantaskan diri untuk yang lebih pantas. Betul. kan ada orang abis putus tuh langsung down, kayak mau ngapa-ngapain malas, mau kerja jadi malas. Justru lu tuh harus semangat. Sabar. Lu harus buktiin lu nyesel mutusin gue gitu. Iya. Waduh. Bisa juga. Mindsetnya itu ya? Iya. Kayak gitu. Oke, dari tadi kan kita udah ngobrolin tentang pacaran ya dan putus. Tapi jenjang selanjutnya setelah pacaran itu kan pasti pernikahan kan, tujuan akhirnya pasti ke situ. Nah mungkin aku mau nanya ke Kak Yohana sih, gimana sih? Udah mulai mengerucut nih. Makin seru nih bang. Wah, ini khusus dia nih kayak Kita pertanyaannya. di sini udah jadi host Iya, juga berarti. kita jadi host nih. Boleh, kalau ada pertanyaan. Karena ini belum ranah Konseling kita. selanjutnya boleh di bawah ini, red card sudah tersedia. Kalau mau konsultasi silakan. Langsung. Soalnya tadi sebelum dia ada di sini Kak Yohana tuh udah baca banyak buku guys. Ya. Widih. Harusnya sih udah lebih prepare kredibel. banget. Iya, benar. Gimana sih cara kakak buat yakin, oke, gue yakin nikah? Oke, tadi ya kalau jadi pengalaman hidup ya, ini jadi yang ke pelaminan. Betul. Kalau nggak jadi pengalaman hidup, jadinya pelaminan. Kalau nggak pelaminan ya pengalaman hidup. Nah, gimana sih waktu itu kak, kok yakin bisa say yes to si abang gitu ya, dan akhirnya sekarang bisa menikah. Hubungan ini bukan hubungan yang kami berdua doang yang jalanin. Itu yang pertama yang kami yakinin. Hubungan ini ketika menikah adalah hubungan antara aku dan keluargaku, dia dan keluarga dia, lingkungan aku dan lingkungan dia. Menikah memangnya kita berdua, tapi yang masuk ke dalam bahtera rumah tangga dan keluarga itu adalah dari dua pihak inilah, gitu istilahnya. Nah, kenapa sih akhirnya yakin nih nikah? Jujur aja nih ya, waktu itu masih kayak beneran nih gue nikah gitu. Karena kan yang tadi gue bilang ya, dia tuh di awal udah kayak punya tujuannya gitu untuk ke arah sana. Tapi gue yang baru putus dari yang menyek-menyek itu tuh agak susah untuk menerima diri gue secara pribadi. Apakah gue pantas untuk gue nikah gitu? Apakah gue bisa nih gue nikah gitu? Nah, hal yang waktu itu kami bangun pertama adalah maksudnya gue meyakini diri gue nikah adalah gue penuh dulu sama diri gue pribadi, menyelesaikan setiap masalah gue dengan selesai, dan gue tahu oh potensi gue tuh yang ini loh, kekurangan gue tuh yang ini loh, niat masa depan gue tuh ini, apa yang masih bisa gue raih yang ini, apa yang masih bisa gue kejar bersama pasangan gue yang ini, apa yang harus gue kesampingkan dulu tuh yang ini. Jadi istilahnya penuh dulu sama diri kita pribadi, baru kita menyerahkan diri kita yang seutuhnya ini untuk bisa bangun bareng-bareng sama pasangan kita. Agak berat sih ya memang, tapi ya memang itu yang harus kita jalani sebelum kita nikah. Karena hubungan pernikahan itu bukan yang kayak di Instagram say, yang apa maksudnya sekedar foto prewed bagus-bagus, sekedar pesta adat yang heboh-heboh, pakai baju yang meriah. Tahu nggak kalian, ternyata tujuan pernikahan itu bukan untuk membahagiakan diri kita, bukan membahagiakan diri pasangan kita, tapi cuma satu tujuan pernikahan, untuk melayani Tuhan melalui rumah tangga ini. Jadi gue pernah agak ngeri ya, gue juga dengernya waktu pas lagi konseling, ternyata bukan itu ya Inang. Tujuan pernikahan bukan untuk bahagia, karena mau cari kebahagiaan di rumah tangga itu nggak akan terus-terusan ketemu gitu. Iya yes, benar. Mau cari anak di hubungan pernikahan, ya ada yang memang dianugerahkan untuk Tuhan untuk punya anak 1, 2, 3, atau bahkan ternyata Tuhan bilang
bukan anak dari rahimmu gitu, tapi ada hal yang lain yang Tuhan persiapkan. Jadi menetapkan tujuan pernikahan di awal sebelum kita mengatakan yes sama pasangan kita, atau si cowok yang bilang yuk kita nikah yuk gitu ya, itu harus dipikirin dulu, gue udah matang belum ya dengan diri gue sendiri, pasangan gue udah puas belum ya dengan diri dia sendiri, ada nggak ya hal yang kita harus jalanin bareng nih ketika nikah, ada nggak ya tujuan di diri dia yang belum selesai dan gue bisa jalanin bareng sama dia, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu tujuan pernikahan tadi itu apa, disamain dulu tujuan pernikahannya itu sebagai kita anak Tuhan ya, Nakoso HKBP Depok 1, orang Kristen, tujuan pernikahan itu ya cuma satu, melayani Tuhan melalui rumah tangga kita. Caranya gimana? Yaitu caranya dengan saling mengasihi, saling berkomitmen, saling menjaga satu sama lain. Percaya atau nggak percaya, kita ini adalah cerminan pasangan kita, iya kan? Semakin kita ketemu dia setiap hari, makin tahu ya. Iya, Ketawanya kayaknya udah mencerminkan nih. Iya benar, benar nih kayaknya. Benar, akan jadi mirip. Ternyata itu bukan mitos guys, memang itu hidupnya bakal begitu gitu. Kita lihat mama papa kita aja deh, iya kan? Kok ada yang mirip ya, kok mama gue jadi cara bercandanya kayak gitu ya, bokap gue kok jadi cara komunikasinya kayak gitu ya, cara marahnya kayak gitu ya, karena kan mereka hidupnya jadi berdua terus ya, ngobrolnya jadi berdua terus gitu, cerminan dirinya. Nah ketika itu sudah ada, yang ketiga menurut gue dan paling penting karakter yang tadi, balik lagi, bisa kita terima nggak sih semuanya nih orang, baik positifnya, baik negatifnya. Gak cuma dia, tapi keluarganya dalam hal ini pasti orang tuanya, mama papanya, adik kakaknya. Oh bisa kok gue beradaptasi dengan dia. Kalau dulu sebelum gue nikah, gue nangis datang pulang, ini lagi dilamar nih, lamarnya jauh banget dari kata romantis, tidak ada guys, tidak ada. Yang Instagram Tidak ada, nggak ada. Terbuka nih Nggak ada. rahasianya. Nggak ada maukah kau menikah dengan berlutut gitu Nggak ya. ada. Ternyata Cuma begitu begini. ya Bang Sibarani ya. Iya. Nggak ada. Ini juga mungkin Emon juga mungkin kayak gitu ya kalau nggak di iniin. 12 kayaknya sih. Cuma kayak Baik-baik, gini. Bang. Mau nikah nggak? Ayo, Serius? ayo. Itu sebenarnya dari awal memang dia tujuannya mau menikah. Jadi dia udah punya pasang target nih, dia udah 2 tahun pacaran. Dia udah 2 tahun nih, mau nikah nggak? Yuk kalau mau nikah, kalau enggak ya udah nggak usah, aku cari yang lain. Coba. Out of the blue gitu ya. Iya, mulai dari awal sampai mau nikah ngajaknya kok kayak gitu. Terus, hah? Ini nikah nih? Ini kok orang kok kayak gini gitu ya, ngajak nikahnya. Ini nggak ada nih, gue dikasih cincin kek, dikasih apa kek gitu ya, dikasih bunga kek gitu ya, sebagai apa yang udah ngawang-ngawang Instagram gitu. Ya udah, kan tujuan kita mau nikah. Ya udah kalau mau nikah ayo, kalau kamu belum mau ya berarti bukan kamu. Wah, Wow, tegas juga ya. iya. Tegas sekali ya Bang Iya. Sibarani. Poin ya. Mungkin Emang akan kayak gitu kali ya. Calon-calon. Nah, pulang-pulang nikah, mau aku diajak nikah. Nangis, Mbak, nangis. Mau aku diajak nikah, gimana dong gitu. Hah, kamu orang diajak nikah kok nangis gitu. Nah, mau aku cuma bilang waktu itu gini, ketika kamu menikah, kamu akan masuk ke dunia yang baru dan terus belajar. Gak akan kamu bisa mundur, gak akan bisa kamu ke kanan kiri. Kamu cuma bisa terus maju. Belajar. Kamu lihat deh karakternya udah oke belum? Keluarganya bagaimana? Kita nggak bisa nutup kemungkinan ya. Kita tuh hidup di Indonesia, hidup di keluarga Batak. Bukannya maksudku harus lihat latar belakang keluarga, enggak. Tapi kita sebagai pribadi bisa masuk nggak ke keluarganya atau sebaliknya. Karena hal itu akan mendukung tadi rumah tangga tersebut. Bisa baik. Terus gimana kehidupan kalian berdua waktu berpacaran? Baik-baik aja. Doa lah. Waktu itu doa. Akhirnya berdoa. Kayaknya nggak ada yang harus dipermasalahin ya dari hubungan ini, nggak ada yang harus dimundurkan ya, nggak ada yang dimundurkan ya dari masalah ini. Cukup lama waktu itu, yaudah deh ayo, gitu. Baru, yuk nikah nih. Itu jawab ayonya juga tiba-tiba tuh Kak. Ada Gantian kelas gitu. dulu, ada kelas dulu. Gantian, Biar panik. besoknya pas ketemu. Iya, biar aku panik. Iya. Ayo apaan nih? Ayo Katanya ngajak nikah Iya. nih. Lah ayo. Iya, itu tuh waktu itu ceritanya kayaknya agak sempat agak turun dulu hubungannya seminggu, nggak terlalu banyak komunikasi. Terus kayaknya ada saksinya juga di sini waktu itu. Aku ke rumah, terus ngobrol, pulang dari situ baru yaudah, ayo kita mau jalanin ke arah mana.
ayo tapi cuma satu syaratku, kita sama-sama belajar. Abang terbuka tentang hidupku, aku terbuka tentang hidup abang, kita sama-sama belajar. Jadi gak ada kata puas sama hubungan yang kita jalanin, gak ada kata sempurna. Ya udah ayo jalanin, belajar bareng-bareng gitu. Terus berkembang, terus bertumbuh ya kan. Betul. Nah, gue mau tanya nih. Waduh. Oh, boleh. Nih pertanyaannya apa nih? Ini mau nyiapin apa nih? Aduh. Kayaknya sambilan konseling deh nih. Iya, Emang nih, ngobrol. udah siap banget kayaknya. Kalau kita yang namanya masih pacaran, pasti masih ada yang namanya privacy. Yes, Kalau betul. menurut gue ya, kalau menurut gue pasti ada yang namanya privacy. Nah, ketika lo menikah, bagaimana? Privasinya di sini semuanya akan terkaburkan sih. Maksudnya privasi dalam hal ini ya pasti tentang diri kita, tentang keuangan, tentang masalah keluarga kita sebelumnya, terus tentang hal sensitif dalam keluarga kita sebelumnya. Menurutku itu yang harus dibahas karena kita kan berharap ini pernikahan seumur hidup ya. Jangan ada hal-hal yang Ditutupi. Iya, ditutupi dan mengagetkan. Pasti akan ada hal yang kok ternyata mertua gue gini ya. Ternyata adik ipar gue gini ya. Ternyata kakak ipar gue gini ya. Gak masalah, tapi sama-sama terbuka akan hal itu, sama-sama mau beradaptasi akan hal itu. Nah, privasi yang mana dulu nih yang mau dibuka sebuka-bukanya pas mau nikah? Kalau menurut gue sih waktu itu semuanya, bahkan sampai slip gaji pun waktu kami mau nikah kami kasih tahu, karena menurut gue keuangan itu udah bukan hal yang harus sendiri-sendiri lagi. Gak ada tuh uang istri, uang suami itu nggak ada tuh. Uang bersama. Iya, di Kristen. Jadi ya itu uang bersama. Terus apapun yang dilakuin istri, suami harus tahu. Begitu juga dengan suaminya, istrinya harus tahu. Privasi tetap terjaga tuh menurut gue di pernikahan lebih ke kalau kita hubungan sama temen kita ada cerita yang dia nggak boleh dikasih tahu ke pasangan kita, menurut gue sih itu. Tapi ya kita kan ngejaga trust tadi ya. Iya. Gitu, kita ya bisa begitu cuma sama teman perempuan kita gitu, dan itu nggak mengganggu hubungan pernikahan kita, nggak mengganggu kehidupan kita. Jadi jangan sampai hubungan di luar itu yang kita omong-omong privasi terhadap teman itu jadi mengganggu kehidupan pasangan kita gitu. Terjawab gak nih? Nah, kan gue pengen tahu. Kan Oke. karena setiap orang kan beda-beda. Iya, Betul. benar. Menurut dia privasi di pernikahan dia seperti itu, belum tentu Terus orang lain di kayak pernikahan orang lain Seperti privasinya seperti itu. Betul. Bahkan ada yang teman gue ya, kalau misalnya ada utang gitu ya, itu ya privasi gue yang akan selesaiin gitu. Itu menurut gue ya sah-sah aja sih gitu ya, itu hidup mereka. Tapi kan kita ini hidup, kita nggak tahu ya mau sampai kapan. Amit-amit kalau itu tidak terbayarkan dan dia misalnya ada apa-apa, yang kena siapa? Pasangannya kan. Keluarga itu yang, gitu ya. yes, benar, keluarga. Hal-hal itu yang harus diantisipasi ketika mau mengatur yang ini bagianmu, yang ini bagianku. Harus panjang tuh pemikirannya gitu sih. Seru ya. Seru banget ya ternyata ya, sangat Berikan makan. mencerahkan pikiran kan. Nah, nyambungin yang tadi kan bener tuh, pasti kalau misalnya udah nikah pasti beda banget dong sama masa pacaran. Betul. Karena ya istilahnya hidup 24 jam sama pasangan, dari pagi sampai malam ketemunya dia lagi, dan pasti banyak perbedaan yang muncul entah dari karakter, sifat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kebiasaan. Kira-kira ketika kakak mengalami itu sama pasangan, ada contoh konkretnya nggak? Gimana sih caranya supaya bisa teratasi? Kalau Komunikasi gitu, yang kata Emon tadi. Sebenarnya komunikasi itu adalah awal dari segalanya, dasar dari segalanya ya. Apalagi di pernikahan, komunikasi, ngobrol. Kalau nggak suka, bilang, gue nggak suka loh kalau lo kayak gini. Kalau suka atau menganggap itu dia baik, kita puji supaya dia, oh gue melakukan hal ini lagi. Udah benar lah ya. Apresiasi, betul. Itu cara maintainnya sih. Kalau konkretnya sih gini, kalau misalnya suamiku tuh suka dimasakin sesuatu gitu ya. Ya, aku berusaha untuk mencoba
masakin dia hal yang itu supaya dia senang, dan ternyata dia juga bilang terima kasih sama kita walaupun hal yang cuma sekecil itu ya, ternyata itu bikin memaintain perasaan kita loh gitu, kita nggak cuek-cuek aja sama pasangan kita. Nah begitu juga suamiku, dia tahu nih aku masih passion sama dunia ngajar sekolah minggu, dan di awal pun aku bilang ketika kita menikah, sekolah minggu bukan jadi hal yang terpinggirkan ya. Ini sudah menjadi bagian hidup gue. Jadi kalau gue nikah sama lo, boleh nggak gue tetap sekolah minggu gitu, ngajar sekolah minggu? Ya dia bilang boleh, dan dia ternyata ya benar ngelakuin itu. Ketika sekolah minggu gue ngajar, ada persiapan segala macam, ya dia ngasih waktu itu ke gue. Itu kan kelihatan gitu dia bahwa dia berkomitmen akan hal awal yang dia bilang iya gitu. Hal-hal yang simpel-simpel seperti itu sih sebenarnya, dan tapi dilakuin setiap hari gitu, konsisten dan nggak dibuat-buat lah gitu ya. Tulus lah ya. Benar, dan komunikasi ya bilang kalau misalnya aku tuh suka kamu ngelakuin ini, ya bilang, kalau enggak ya enggak gitu. Lebih ke komunikasi sih kalau perbedaan, sama pasang ekspektasi yang serendah-rendahnya. Biar nggak Karena kecewa ya. ketika kita berharap tuh biasanya udah Iya, benar. imajinasi udah kemana-mana Iya, gitu kan. benar. Jangan pikir rumah tangga ini seperti drama Korea ya, gitu Oh, kan. tentu saya tidak gitu. Yang bangun tidur udah ada sarapan di tempat tidur gitu. Iya, nggak seperti itu. Jadi pasang ekspektasi terhadap pasangan kita tuh yang seminimal mungkin, supaya ketika dia melakukan hal yang lebih, itu bikin kita jadi lebih. Wah, puji Tuhan. Iya, gitu. Bersyukur. Benar. Dan ketika dia tidak melakukan hal itu, kita tetap bersyukur gitu. Oh iya, dia memang seperti ini gitu. Tuh, dua hal itu deh kayaknya yang menurut paling untuk perbedaan. Oke, terkait pernikahan nih Kak, mungkin di luar sana tuh banyak orang yang kayak gue tipikalnya bosenan nih, nggak bisa nih sama orang 24 jam. Oh tadi emang Kayak sempat bilang Bang gitu ya? Emo. Oh Iya, gitu iya, kan, Bang Emo oke. bilang. Terus ada juga orang yang trust issue, kayaknya gue nggak bisa ada cinta sama satu orang untuk 50 tahun ke depan, misalnya gitu ya. Kalau seumur hidup kan masa umur manusia 70 tahun gitu kan. Itu gimana sih Kak cara buat maintain, oke, gue akan sama satu orang untuk seumur hidup, dan gimana caranya bertumbuh dalam Tuhan, dalam pernikahan? Ngobrol sih berdua ya. Ketika bilang, kayaknya gue nggak bisa deh hidup 24 jam sama dia, ya memang nggak 24 jam juga sih sebenarnya sama dia. Ketika dia bekerja, ya kan itu kita punya hidupnya masing-masing ya, gitu. Kita punya karir kita masing-masing, terus kita punya teman masing-masing di luar sana. Makanya menurutku memang kita sebagai pribadi, keputusan kita sih sebenarnya kita mau lanjut bekerja atau lanjut mengerjakan apapun. Tapi menurutku kerjakanlah hal sesuatu di luar rumah, apapun itu gitu. Mau perempuan di saat ini mungkin aku emang lagi nggak bekerja ya, maksudnya ibu rumah tangga, totally full ibu rumah tangga, tapi aku masih sekolah minggu, masih bisa ngobrol sama kalian ya kan. Itu hal yang bikin kita tuh bertumbuh secara pribadi gitu. Kita tuh punya potensi-potensi baru, ketemu orang baru, ngobrolin hal yang baru. Itu bikin pas kita pulang tuh pengen cepet-cepet ngobrol ya sama suami. Pengen cerita Tadi tuh ya. aku ngomong ini, tadi tuh aku Nggak sabar gitu Iya, ya. aku tuh ketemu sama si ini gitu. Kamu gimana? Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bikin kita tuh sebenarnya nggak 24 jam full juga sih sama dia. Gimana kita memaintain hidup kita secara pribadi ketika nanti kita menikah. Begitu juga dengan pasangan kita, ketika kita pulang ke rumah itu kita jadi pasangan yang utuh gitu. Apapun yang kalian lakuin di luar, tadi saling jaga komitmen dan trust, pulang ke rumah kalian jadi pasangan yang sweet-sweetan lagi gitu. Menurutku bakal ada kangen-kangennya, apalagi kayak misalnya harus keluar kota ya, harus kerjain sesuatu sampai agak malam, itu menurutku nggak masalah sih, asal kita bisa jaga kepercayaan. Bikin kangen gitu ya. Iya, benar, bikin kangen. Makanya aku bukannya seneng banget ya, nunggu banget nih kalau suamiku keluar kota, karena Ini agak serius, apalagi waktu dia WFH.
bener loh, jadinya 24 jam per hari kan. Terus sampai ngomong, bang keluar kemana gitu. Bukannya maksud kita nggak mau ketemu dia terus-terusan 24 jam, itu kan biar dia berkembang juga ya hidupnya. Dia cari kesibukan. Gitu juga dengan kita tuh jadi ada kangen-kangennya. Makanya pas dia keluar kota terus video callan gitu tuh kan kayak nginget-nginget masa waktu pacaran, terus kangennya gitu. Kayak masih muda terus tiap hari ya. Masih muda kok, tenang aja baru 3 tahun. Masih muda kok, bener. Gue udah 17,5 ya. Iya. Setengahnya. Nah, dari tadi kan nih kita udah padat banget ya ngomongin soal percintaan dari mulai PDKT, pacaran, dan juga pernikahan. Terus aku pengen nih dengar dari kakak dan abang satu kalimat pamungkas untuk sebelum menutup podcast hari ini mengenai topik kita. Relationship advice kali ya dari abang sama kakak. Betul. Closing statement ya? Betul. Ini perlu dikasih waktu mikir dulu gak? Mungkin Kak Eca dulu kali ya. Ya, ini narasumber dulu deh. Boleh dimulai dari Kak Tama kali ya. Karena yang paling tidak expert ya. Belum. Dari tadi di mention terus. Pinter banget ya, pinter. Padahal teorinya udah banyak tuh kan. Udah sebenarnya mah. Sebenarnya apa ya? Karena gue belum punya relationship itu. Jadi advice dari gue paling ya itu tadi sebenarnya kita di belakang udah ngomong kayak share whatever will be. Ya mungkin teman-teman tahu lah gue sekarang sudah berusia berapa. Ya kalau di masa-masa ini pasti kayak tahun baruan kemarin tuh kayak udah pening banget bener. Kapan Mandok Hatta ya? Kapan kita berpesta gitu. Cuma jangan sampai itu Menjadi beban. Jadi beban satu, dan jangan sampai itu jadi bikin lo set the bar low. Yes, betul. Gila gue udah umur segini, udahlah siapa aja yang ada sini yuk cepet gitu. Melupakan poin-poin yang tadi udah kita sama-sama obrolin, Dan kualitas diri juga ya. komunikasi, karakter itu sampai kita kesampingin demi yang penting gue sama nih kayak orang-orang di usia segini sudah begini gitu sih yang selama ini gue tanamkan ke diri sendiri sebenarnya. Kayak ya udahlah santai aja, maksudnya kalau emang udah waktunya pasti ya Tuhan kasih gitu, Tuhan kasih lihat, Tuhan kasih peka gitu aja sih. Semangat. Asik. Cakep. Kayak di rumah langsung kayak bener sekali Kak Tama. Boleh banget. Lanjut. Boleh nih. Siapa nih? Kalau dari gue sih simpel aja. Iya enggak. Udah gitu aja. Intinya adalah kalau misalkan lo masih bimbang, ya jangan. Tapi kalau misalkan lo udah kekeh, ya udah jalanin gitu loh. Dan terkadang kan kita kan nggak ada yang tahu ya ke depan ya. Ada misalkan contohnya kayak misalkan adalah yang nggak disetujui atau apa ya, itu balik lagi ke lo gitu loh. Lo mau maju atau enggak? Tapi kalau lo mau maju setengah-setengah, mendingan nggak usah gitu loh. Maksud gue setengah-setengah dalam artian masih ada rasa bimbang di hati dan pikiran lo gitu loh. Itu tuh harus sejalan hati dan pikiran lo ketika lo menghadapi seperti itu gitu loh. Dan ya itu semua yang ngejalanin lo. Kehidupan percintaan lo dan pasangan lo itu ngejalanin tuh lo. Jadi ibaratnya tanggung jawab kalian berdua gitu loh. Jadi ibaratnya ya kalau misalkan kalian mau maju, ya majulah, tapi ingat bareng-bareng. Jangan majunya cuma satu, sama aja dong, timpang sebelah gitu loh. Nah, habis itu ya balik lagi, basicnya itu adalah apa tadi? Komunikasi. Komunikasi itu hal yang paling terpenting. Kalau komunikasinya udah nggak jalan, udah stuck udah. Apalagi mau diharapin, kita fair-fairan aja gitu loh. Apalagi mau diharapin kalau komunikasinya aja nggak jalan gitu. Karena pacaran aja, komunikasinya aja penting, apalagi yang udah nikah. Justru harus lebih banyak lagi kan komunikasi. Iya, kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah ini yang paling deep ya teman-teman. Pamungkas kita pada hari ini. Jangan gitu juga. Kalau tips and trick ketika mau nikah nih ya, Bang Emon. Dengar. Dan teman-teman yang lain mungkin ya, kalian boleh banget cari literatur, cari obrolan, referensi pendeta. Kalau kalian ngerasa di gereja ini kurang cukup, maksudnya kan sudah difasilitasi ya untuk pranikah gitu ya, atau untuk kalian ngobrol lebih lanjut, tapi menurut kita kurang cukup, kurang dalam kayaknya deh, kurang deep.
nggak apa-apa loh cari referensi di luar yang memang sejalan sama visi agama, misi iya, bersama. visi-misi pernikahan. Dan juga jangan lupa sesuai dengan agama. Iya, kan, sesuai masing-masing. agama firman Tuhan kita gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Gak apa-apa, cari sebanyak-banyaknya supaya kita tuh terkupas. Ketika kita bahas satu masalah atau kita ada masalah, pasangan kita tuh kelihatan aslinya gitu. Kalau menurutku ya. Jadi mainnya agak jauhan sedikit juga nggak apa-apa gitu. Yang penting sama-sama tetap sejalan sama ajaran firman Tuhan yang kita yakini. Mau baca buku sebanyak apapun tadi ya kata Grace, aku beneran buka buku itu karena menurutku kalau cuma ngobrol doang, ini kan masing-masing ya. Ada yang nggak, kayaknya cuma ngobrol doang bisa gitu ya. Tapi kalau aku waktu itu baca buku tentang, ini kalau misalnya kalian mau jadi promosi ya, nanti mungkin Bapak juga bisa promosi ya Pak. Bisa dong. Jadi karena aku basicnya psikologi, memang ada buku psikologi pernikahan. Itu di perkuliahan aja belajar, tapi nggak relate waktu itu karena belum sampai ke situ. Iya, belum relate. Terus dikasih buku sama teman-teman yang udah dewasa, waktu itu buku Lady in Waiting. Kalau kalian pernah dengar nih buat cewek-cewek, Lady in Waiting. Makanya aku tahu kita harus jadi perempuan yang penuh dulu, jadi perempuan yang utuh dulu, jangan sampai pas dinikah harusnya tuh gue gini dulu, harusnya tuh gue gitu dulu. Ah lu sih nggak bisa begini sama gue, bukan tanggung jawab gue kali, istilahnya kayak gitu. Kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Terus yang ketiga buku Anti Panik Pernikahan. Ketika pas aku sama suamiku mau nikah, kita baca itu buku bareng-bareng, ngisi bareng-bareng, bedah kasus bareng-bareng gitu istilahnya. Bahkan di buku itu dibahas juga tentang yang tadi ya, privacy, finansial, terus ketika kita nggak punya anak gimana, itu udah kami ngomongin dulu sebelum kami ngadep ke orang tua untuk minta kami dinikahkan gitu. Jadi pernikahan itu sebenarnya simple, memang simple, tapi di dalamnya itu akan rumit ketika kita tidak ada persiapan. Ya. Karena dua kepala jadi satu. Ya. Harus Bukan diperkuat dulu ya, ini iya, satu betul. pikiran dulu. Satu pikiran dulu. Dua kepala ini dengan keluarganya juga ya, kita nggak boleh mengesampingkan lagi kita punya orang tua yang harus sama-sama kita pikirin, punya adik kakak yang harus sama-sama kita beradaptasi di dalamnya. Jadi kalau misalnya ditanya pernikahan itu simple kok sebenarnya, bisa kita jalanin bareng-bareng asal semuanya sudah kita satukan dulu gitu. Oke, gitu. Grace mau teman-teman. nambahin? Waduh, langsung jatuh ya. Naik turun. Kalau dari aku sih paling ini nggak advice sih, lebih ke benar kata Ama, kata Kak Yohana. Kalau jadi perempuan tuh harus penuh dulu, jadi laki-laki juga harus penuh dulu, harus puas dulu sama diri sendiri, harus harus bisa mengaktualisasikan diri dulu, baru kita bisa berbagi cinta sama orang lain, gitu sih. Karena hubungan yang sehat itu pasti akan saling membangun satu sama lain ya gitu, dan yang paling utama kita harus self love dulu. Betul. Sebelum kita mencintai orang lain. Betul. Gitu. Oke, udah panjang pembicaraan ini kayaknya. Tapi jangan jadi beban ya. Oh iya, betul. Enggak dong. Iya, Enggak dong. Jangan jadi kayak gitu ya nikah. Enggak gitu. Sama banyak-banyak ngobrol deh sama yang udah nikah. Jangan tertutup akan hal itu ya. Membuka wawasan lah ya. Membuka wawasan, terbuka. Gitu ya. Tapi jangan jadi beban. Nikah kayak gitu ya Kak. Nikah kayak gitu ya Bang. Enggak, hidup lo, hidup gue, belum tentu. Iya, belum tentu sama. Iya, belum Tapi tentu sama, tapi kita udah tahu gitu. Kehidupan pernikahan itu ya kayak gitu. Betul banget. Oke, dari tadi udah banyak banget yang kita obrolin. Insight-nya udah penuh banget Betul. kan. Thank you banget Kak Tama, Kak Yohana, dan Bang Emon yang udah mau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Thank you juga teman-teman yang udah Dongans yang ada di rumah yang lagi nonton. Yes, thank you banget. Ya, sebelum kita mengakhiri ini juga, mau tahu sesuatu gak Grace yang Kenapa spesial tuh? banget? Jadi salah satu narasumber kita ini baru punya usaha loh. Boleh dipersilakan, ownernya ngaku aja deh sekarang. Jadi gue baru ngerintis bisnis kecil-kecilan ya, joinan sama temen gue. Itu jual daging gitu untuk Korean barbecue grill atau di stick atau juga ada salmonnya juga. Bos daging nih. Amin. Nah, jadi
dibantu aja guys, follow Instagramnya sama @blue_meet dan Tokopedia-nya Toko Blue Meet. Nanti di sini ada Di ya. bawah sini ada, di bawah sini ada. Ih, keren Langsung banget. aja hubungin. Ada di podcast Wannabe. Iya. Oke, karena kita udah banyak banget dari tadi ngobrol-ngobrol terus kan. Jadi ini saatnya kita mau pamit undur diri. Gue Eca dan juga Dan gue Grace. dan juga kakak abang semuanya di sini pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Wannabe selanjutnya. Yeay, dadah.